istimewa. Mengapa istimewa, sahabat-sahabat sekalian? Karena dalam dialog interaktif ini kita memiliki sahabat-sahabat Dewan Pembina yang nanti akan memberikan kepada kita bagaimana peran sejarah Ansor di Kepil dalam lingkup sejarah Ansor dalam lingkup umum maupun nanti kita breakdown ke bawah sampai tingkat pimpinan cabang kecamatan Kepil. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk mengawal jalannya dialog interaktif ini. Saya tidak sendirian, sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya bosnya tapi saya dibantu oleh co-host. Ada co-hostnya sahabat Nasir yang sudah mengudara di channel Media Ansor, YouTube Media Ansor ya. Sudah mengudara berapa episode? 4 episode. Nah, jadi kalau belum sampai 9 episode saya belum akan mengganti dia sebagai host. Nah, harus 9 dulu. Jadi terima kasih kepada sahabat Nasir nanti sebagai co-host dibantu jalannya dialog interaktif ini. Sahabat-sahabat sekalian, masih semangat ya sahabat-sahabat sekalian? Sudah sahur 2 kali ya, bukan 2 kali. Sampai sahur ya. Dari ketua. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Momen harlah Gerakan Muda Ansor yang ke-87 tahun ini. 87 tahun ini adalah usia yang tidak muda. Sahabat-sahabat sekalian harus tahu 87 tahun Ansor sudah lahir dan sampai kini tetap eksis dan mengudara. Alhamdulillah, dan di momen harlah ke-87 ini adalah momen istimewa. Karena apa? Di momen ini adalah harlah bertepatan di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu ada peristiwa turunnya Al-Quran dan juga ada peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah di bulan Ramadan. Dan di momen harlah tahun ini mungkin sangat begitu istimewa bagi kita semuanya. Semoga ini menjadi awal bagaimana kita untuk bisa mentransformasi gerak kita dengan sesuai dengan tema yang diusung dalam harlah ini oleh pimpinan pusat. Gerakan Muda Ansor adalah transformasi media juang pagar baja gerakan kita. Ini nanti tema ini nanti akan berusaha kita bedah bersama dalam dialog. Nanti kita breakdown di bawah, kita ambil peran kesejarahannya. Itu sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya sebelum ke dialog terakhir, akan saya perkenalkan dulu narasumber kita dari sahabat-sahabat Dewan Pembina. Sebetulnya rencana awal kita mengundang ada 4 sahabat Dewan Pembina, tapi mohon maaf sekali tadi ada sahabat Dewan Pembina khususnya sahabat Asma Wazin izin tidak bisa membersamai pada hari ini karena ada acara ke Surabaya. Tidak apa-apa, semoga di dalam acara ke Surabaya diberikan keselamatan dan tetap bisa membersamai kita lewat doa. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan narasumber yang pertama. Nanti akan kita mintakan untuk membahas bagaimana sejarah Gerakan Muda Ansor secara umum dan nanti peran kesejarahan Gerakan Muda Ansor di tingkat kecamatan Kepil. Nanti kita akan mintakan pada beliau sahabat Edi Rohani UPDI. Sahabat Edi Rohani ini juga Dewan Pembina sudah jadi ketua PAC, sejarawan juga. Selain itu beliau kan juga orang ini terbuka. Ini sahabat-sahabat sekalian, nanti sahabat Edi akan kita mintakan bersama bagaimana membedah bagaimana sejarah Gerakan Muda Ansor secara umum dan sampai di Ansor di Kepil itu bagaimana. Kita mintakan pada beliau. Selanjutnya nanti narasumber kedua adalah dari kita mintakan pada sahabat Habibillah, legislator muda. Akan kita mintakan untuk menjelaskan atau memaparkan terkait dengan arah gerak
PAC, terutama sahabat-sahabat Ansor Banser di tingkatan PAC ini, dalam rangka kita menyosong transformasi media jual ini. Bagaimana? Ya, kita harus bagaimana di era pandemi ini juga ada hikmah tersendiri bagi kita semuanya. Ya, kita dituntut untuk bagaimana kita dengan media ini kita harus mampu bertransformasi dan menggunakan media dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu sendiri sahabat-sahabat sekalian, ada peristiwa besar yang menyudutkan atau membuli sahabat-sahabat Ansor Banser, yang terutama sahabat-sahabat Banser ini di media. Tapi karena kita dalam transformasi media yang belum kuat, kita tidak bisa mengimbangi dan kita biasa kalah di media. Dari itu nanti kita mintakan pada sahabat Habibullah untuk bagaimana PAC ini dalam mentransformasi media juga. Ya, aku penganggaran berat ya, urusannya sahabat ketua ini. Dan yang terakhir nanti, ya ini gongnya ini kita mintakan pada beliau Gus Fadlun Juri, ini anggota Dewan Pembina kita yang dari awal dulu saya itu masih kecil, lalu sudah didampingi oleh beliau, lalu sampai sekarang. Dan sekarang adalah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nanti kita mintakan pada beliau, nah ini komplit nanti sejarahnya, detail dan arah geraknya dalam menyongsong Ansor Banser ke depan. Ini jawabannya kena. Itu sahabat-sahabat sekalian, ingat waktu, nanti kita setiap narasumber kita batasi 15 menit karena nanti pas di jam 12 kita nanti pas tasakurannya. Nah, pas tasakurannya nanti di sahabat-sahabat di Minat Lantai Tanjualam sudah menyediakan apa ini? Ya, sudah menyediakan apa? Snacknya apa? Kita tunggu nanti ya. Kita batasi sampai jam 12 malam. Ya, nanti yang saya kira kalau sampai jam 12 malam istri-istri belum mensusu kan? Ya. Di sini masih ikhlas apa waktu yang kita tinggalkan untuk hemat waktu, monggo untuk sesi yang pertama nanti kepada sahabat Dewan Pembina selaku narasumber kita batasi 15 menit, muncul 1 detik atau 2 detik, ya, 1 menit, nanti tak sempit. Itu yang pertama. Sopo sih mau eksekusi? Mungkin amanat dari sahabat ketua saya lakukan. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, kita mintakan kepada beliau sahabat Edi Rohani untuk membedah bagaimana sejarah gerakan Buddha Ansor secara umum sampai kita di tingkat kecamatan B, bagaimana kita mintakan kepada beliau. Pada beliau sahabat Edi Rohani, kami persilakan. Kita aplaus kepada sahabat Edi Rohani. Kokos nanti ya. Kokos nanti ya. Gantian yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'dah. Julasa al-ulama wal aizza wa kasbuan wa bil khusus dumateng masai pesantren Al-Iman Bapak Kiai Jimukiono, Kiai Fatul Arifin dan segenap asatidz Gus Fadlun yang kami hormati, Mas Habibillah, Mas Subur, Mas Imam Sutanto, siapa lagi, Mas Aufa dan segenap Dewan Pembina, Kiai Haji Husainuddin, sahabat Husainuddin, tulisannya kan KH Husainuddin, Kiai Haji Husainuddin. Sahabat-sahabat pimpinan anak cabang GP Ansor Cabang Kepil, sahabat-sahabat semua yang saya hormati. Malam ini adalah puncak di mana kita mengalamatkan ataupun memperingati hari lahir Gerakan Pemuda Ansor ke-87. Tepat
pada tanggal 24 April 2021 ini. Karena Ansor lahir pada tanggal 24 April 1934 di mana Sal? Ayo kader Ansor. Di mana? Banyuwangi, enggak hafal payah PKD-ne itu piye? Di Banyuwangi. Wis dolakto, enggak tahu di mana lahirnya Ansor. Nah, saya wis ngerti ya. Di Banyuwangi. Gerakan Pemuda Ansor ini adalah salah satu badan otonom yang konsen melakukan pengawalan kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita mau melihat NU ke depan, maka tataplah Ansor hari ini, tataplah Ibnu hari ini. Karena apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan hari ini sejatinya adalah bagian dari perjuangan kita pada masa yang akan datang. Komitmen kita, himmah kita, cita-cita kita terhadap Nahdlatul Ulama ini diawali dari titik kejuangan yang adik-adik pelajar masih di Ibnu, kemudian kalangan pemudanya ada di Gerakan Pemuda Ansor ini. Kita mengetahui bahwa Gerakan Pemuda Ansor itu tidak hanya bersifat keagamaan, tidak hanya agama ansih, tidak hanya persoalan kita mengawal akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi di dalam tubuh Ansor itu ada himmah, ada semangat kepemudaan, ada semangat dan jiwa-jiwa pemuda yang selalu memiliki cita-cita untuk berubah. Disinilah letak transformasi itu. Bagaimana pemuda memiliki cita-cita, bagaimana pemuda memiliki himmah, keinginan untuk menuju pada tatanan dan tatanan peradaban yang lebih baik. Kayak tadi saya di Bisiki Gus Fadlun mengutip Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam Idratun Nasyiin, salah satu makalah di situ, salah satu bagian di situ menyebutkan Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda-pemuda saat ini adalah pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Ansor kader inti, terutama dalam hal ini adalah Banser, itu memiliki tanggung jawab ini. Bagaimana sahabat-sahabat semua itu mulai melatih diri sebagai kader inti, sebagai kader yang matang. Kader matang itu hanya dua kuncinya: siap untuk dipimpin dan siap untuk memimpin. Kayak tadi loh, Gus Fadlun sampai nyun sewu bengok-bengok, dole-dalete nggak masuk kan? Itu artinya kita belum matang. Belum matang untuk dipimpin. Pengennya mimpin kan? Ini yang bahaya. Jadi dua hal ini, mau untuk dipimpin, mau memimpin, ya kudu siap untuk dipimpin. Ada saatnya kita dipimpin, ada saatnya kita memimpin. Artinya begini, ketika kita menjadi anggota, maka apa yang diputuskan oleh organisasi, kita sami'na wa ata'na, kita satu komando, sebagaimana prinsip Ansor. Suatu saat ketika Ansor membutuhkan jiwa raga kita, memanggil kita untuk menjadi pemimpin, maka siap. Kayak Mas Aufa kemarin, meskipun kalah. Yang penting siap. Ini kader inti ya kayak gini, siap memimpin, siap dipimpin. Yang selanjutnya sahabat, tadi keagamaan, mengawal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meneruskan estafet Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah tentang sifat kepemudaan. Yang ketiga, memiliki sifat sosial kemasyarakatan. Bagaimana hubungan kita dengan lingkungan, bagaimana kita menjadi
diri kita sebagai pribadi yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Gus Fadlun tadi. Sebaik manusia, mengutip hadis Nabi, adalah yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk manusia yang lain. Apapun bentuk manfaatnya, sekecil apapun, usahakan diri kita memiliki nilai manfaat. Soal ning jopo wong ngoceh kayak apa, libas, tinggalkan, nggak usah pedulikan itu. Yang penting kita melakukan yang terbaik, yang kita yakini baik, dengan tulus ikhlas, dengan niat khidmah di Nahdlatul Ulama. Siap sahabat? Siap. Wajib. Yang keempat, saya singkat aja. Sifat kebangsaan. Kebangsaan. Agama, akidah, kemudian kebangsaan adalah bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1934 Ansor berdiri. Tahun 1936 ketika muktamar NU di Banjarmasin, belum ada Indonesia. NU sudah memutuskan bahwa kelak negara yang akan didirikan ini namanya adalah Al-Jumhuriyah Indonesia, yang itu disebut sebagai Darul Islam, wilayah Islam, dengan mendasarkan marji ataupun referensinya pada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sampean atau kita bisa membaca tentang sejarah itu. Bagaimana komitmen kebangsaan itu sudah terbangun kuat. Padahal kalau kita mau, kita itu bisa mendirikan negara Islam. Kalau NU itu mau, tapi enggak. Sikap yang diambil NU adalah menjaga pluralisme ini, menjaga kemajemukan bangsa, tidak menonjolkan egonya. Kalau kita pikir yang paling siap menjadi negara itu adalah NU. Semua strukturnya ada, mulai PB, PW, PC, PAC, ranting, semua sudah ada, perangkatnya sudah ada, pasukan sudah ada, sampean-sampean itu pasukan, gandeng itu TNI sangat bisa. Mung nggak punya bedil, beda niku. Tapi kan jaduk Gus ya, naik sing jaduk. Nah, ini, waktu di bekti kisah payah ya. Saya pojol pokoknya. Sampai sahur kok. Iya. Berdiri nanti muncul Selasa 12 Iya, pokoknya pojol weh. Nah, disinilah sahabat-sahabat pentingnya bagaimana kita khidmah di Nahdlatul Ulama. Kita khidmah pada para kiai. Kita menjadi khidmah itu pengabdian. Kenapa kita penting menjaga kiai? Karena kiai itu adalah pewaris Nabi yang meneruskan estafet perjuangan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi Nyun Sewu Pak Kiai menyebut Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai firqah an-najiyah, saya kurang sepakat. Pangapunten Kiai. Beda guru masalahnya. Firqah itu apa? Sempalan. Lah Ahli Sunnah wal Jamaah itu bukan sempalan. Itu Islam yang asli. Jadi apa yang paling tepat? Yo al-jamaah an-najiyah. Sekumpulan kelompok umat Islam mayoritas yang akan selamat. Karena kalau kita menjadi firqah, itu nggak ada bedanya kita dengan Syiah, dengan Khawarij, dengan Murji'ah, dengan Wahabi dan seterusnya. Sebagai kelompok sempalan, lah asli ini mana? Makanya kita itu adalah yang asli, yang sanadnya jelas, mulai Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama salafun saleh, ke ulama-ulama kita dan sampai kiai, termasuk Pak Kiai Fat itu sampai ke kita. Sanadnya itu runtut, tidak ada yang menyimpang. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah ini konsepnya hanya sederhana. Alladzina yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuhaqqiquna syahadatahum fil aqidah wal fikri was suluk min ghairi ifradin wala tafridin. Gus Fadlun enggak bisa kayak gini. Yang bagian ngomong kering aja. Apunten Gus. Santai wae, semoga full. Mulane njaluk lu wektu suwe ngenteni Gus Fadlun kala-kala. Aswaja iku wong Islam
wong sing bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kunci pokoknya itu, alladzina yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gus Fatul nisane tekan kita asli yakin. Selanjutnya apa? Wa yuhaqqiquna syahadatahum fil aqidah. Mengimplementasikan syahadatnya itu di bidang akidah. Akidah apa? Ya akidah yang benar itu. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat dan seterusnya sampai ke kita. Kemudian pertama akidah, yang kedua wal fikri, pola pikir, pemikiran kita. Pemikiran kita itu apa? Yang tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, yang tidak liberal dan juga tidak fundamentalis. Wasuluk, tasawuf, tingkah laku, akhlak, sing andap aso dan seterusnya, sifat-sifat akhlak dan karakter yang baik itu min ghairi ifratin wala tafritin, tanpa terjebak dalam ekstremisme kanan maupun ekstremisme kiri. Di situ kuncinya. Dan itu kemudian dirumuskan oleh ulama-ulama kita dalam prinsip yang sangat-sangat baik, yaitu tawasud, seimbang. Tawasud moderat, tawazun seimbang, tasamuh toleransi, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini prinsip utama ahli sunnah wal jamaah yang dirumuskan dari apa yang tadi saya sampaikan itu. Inilah tugas-tugas kebangsaan, tugas-tugas keagamaan yang wajib untuk kita junjung, kita kawal terus supaya Ansor ini jalan, supaya NU ini tetap lestari di bumi Indonesia ini ila yaumil qiyamah. Dan tugas itu salah satunya diemban oleh kita semua. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, yang saya hormati, tapi perjuangan kita, apa yang kita persembahkan, apa yang hikmah yang kita baktikan kepada Nahdlatul Ulama ini, ya jiwa raga kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, kalau dan juga harta dan benda dan seterusnya dan seterusnya. Kalau persoalan nanti butuh anggaran, ya tanggung jawab mereka berdua di samping saya ini. Ini wajib. Nek mboten percuma sebagai dewan pembina kan. Saya kecil nggak apa-apa. Ya niat tak wae golek duit usih. Oh, sih juga ganti. Saya mulai di Ibnu, makan, minum, tidur di Gus Fadlun. Apapun diberikan kepada saya dan teman-teman Ibnu, mosok ngesuk dijaluki duit kayak ikan ya. Totalitas. Karena apa yang kita lakukan demi kemaslahatan bersama kan. Padahal Gus Fadlun itu tadi juga mengajarkan pada saya tasawuful imam alawiyah manutun bil maslahah. Jadi tanggung jawab Gus Fadlun karo Mas Habib. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau sahabat Haji Rohani. Nah, nanti disimpulkan oleh bos. Yang penting nggak ada kesimpulan, ya urusan bos. Terima kasih sekali kepada beliau sahabat Haji Rohani MDI yang telah menjelaskan bagaimana sejarah dan peran IPA Ansor ke depannya, sehingga kita semuanya di sini kader Ansor Banser bisa mengerti betul arahnya bagaimana. Itu masih semangat ya. Kita tes kita tuh. Ujian itu ujian. Itu Pak, kita tes semuanya dulu. Siap kita? Siap kita? Siap kita? RKI? Pancasila? Semuanya? Urusan saya? Ansor Banser? Luar biasa. Terima kasih. Kekurangan dulu. Selanjutnya, karena waktu juga mengejar kita terus 5 menit. Wis tak jaluknya 5 menit. 10 menit jalur. Langsung ngetok kok. Yo, santai lah ya, santai. Itu yang selanjutnya kami mintakan pada beliau, sahabat Kabila, legislator muda, ya nanti urusan anggaran. Terus nggak mau menanya ya. Kita mintakan bersama sahabat-sahabat sekalian,
adalah tentang arah gerak. Ini sahabat-sahabat Ansor Banser ini, itu khususnya di Kecamatan Bukit, bagaimana dalam mengejawantahkan transformasi media juang ini. Dimohon kita mintakan kepada beliau. Selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah wa ba'da. Mukaddimah dari awal waktu ini masih di 10 menit. Jadi 35 menit. 35 menit. Tapi saya tetap berusaha untuk proporsional, insya Allah 15 menit lah. Jadi memang harus diawali dengan hal-hal baik. Jadi ketika kita tujuan baik, kalau 15 menit, 15 menit. Nah, jadi implementasi, Ada tambahin. implementasinya jelas. Karena kita ini sebagai kader muda, Nahdlatul Ulama, itu harapan bangsa ke depan. Jadi kita harus benar-benar belajar sesuai dengan kalau dengan mengikuti status saya kemarin di Facebook ya. Kalau mau ada perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau hanya meminta orang lain untuk berubah, tapi kalau kita tidak berubah, ya sama aja dengan bohong. Like, comment. Like comment. Tadi beliau sahabat Edi sudah dengan hadis dan seterusnya. Saya berawal dari undang-undang. Ini saya atas nama katanya kan ketua fraksi PKB di Kabupaten Wonosobo. Jadi dasar tadi yang disampaikan sahabat Edi Rohani ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Itu di sana tentang pemudaan sudah jelas dijelaskan bagaimana peran sebagai seorang pemuda, termasuk sebagai pelopor terhadap diri sendiri dan termasuk terhadap lingkungan. Yang selanjutnya juga kewirausahaan. Ini juga penting. Saya kira di sana selebihnya nanti bisa dikupas, disambungkan ketika mau dibukukan oleh sahabat Edi. Saya kira itu dasar-dasar hukumnya secara kepemerintahan bernegara juga nanti dicantumkan biar kita ini kuat karena berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kepada sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor yang kami hormati, saya pernah ngobrol kurang lebih 3 jam sama sahabat ketua. Pada waktu itu ada hal-hal yang memang harus segera dibangkit kita sebagai generasi muda. Kalau dulu Ansor pada zaman Nabi Muhammad itu mengawal perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam, di mana di Madinah ketika lagi berbaik, tapi ketika mulai dikenal kembali ke Mekah, ternyata pemuda Ansor juga menerima, tidak mendapatkan apa-apa. Beliau berkhidmat, berjuang mendampingi menyebarkan Islam. Kedua, selanjutnya di zaman era pengusiran penjajah atau kemerdekaan, di mana para pemuda Ansor juga gigih ikut memperjuangkan kemerdekaan. Hari ini tugas kita sebagai generasi muda Ansor yang ada di tengah-tengah sudah merdeka, kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan itu. Hal-hal apa saja yang harus diberikan sebagai pemuda Ansor dalam menyambut mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan seterusnya. Di mana pemuda Ansor juga sebagai warga negara, sebagai pemuda, sebagai warga masyarakat juga dilindungi dalam sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 poin E ayat 3 di mana apa. Jadi saya jangan sampai kalah sama beliau. Nah, saya urusan birokrasi, beliau urusan administrasi keorganisasian. Karena sahabat-sahabat semuanya, hari ini selain saya dimandat sebagai ketua fraksi, saya hari ini masuk dalam pimpinan kebetulan Bapak Perda.
jadi bolak-balik moco buku, jadi agak sedikit-sedikit tahu. Dan mohon doanya juga ini bagian dari kita semuanya, itu Wonosobo lagi mau membuat program tentang pesantren. Kemarin saya sudah silaturahmi ke Pak Arifin selaku Ketua PT NU-nya untuk minta masukan-masukan agar nanti pasal-pasal yang kita pasangkan itu sesuai dan berpihak kepada warga Nahdlatul Ulama. Dan harapan saya juga nanti kalau bisa sahabat dari pengurus Ansor ada pertemuan juga di khusus kalangan para pondok pesantren dan nanti kita juga dapatkan materi-materi yang banyak sebagai referensi ketika nanti kita membuat perda tentang pesantren. Ini butuh perjuangan luar biasa ketika saya mengusulkan sebagai inisiator dalam perda ini, banyak pihak yang ingin menggagalkan, tidak sepakat adanya perda pesantren. Tapi alhamdulillah ini sudah menjadi bagian program yang harus kita tuntaskan 2021 ini, salah satunya adalah pondok pesantren. Agar apa? Bahwa sahabat-sahabat semuanya selama ini para kiai, para alim, para ulama ketika ada hajatan itu beliau yang dikabari, tapi kalau tumpengan itu biasanya hanya tahunya dari kabar. Nah ini harapan kita juga nanti para ulama bisa betul-betul merasakan keberpihakan pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan. Salah satunya saja, sahabat-sahabat semuanya, kemarin kita pembahasan di mana visi-visi religi yang menjadi bagian pokok-pokok yang akan diusung oleh pimpinan kita, bupati, wakil bupati kita. Kemarin visi-visi religi ini hilang. Ini juga kemarin kebetulan kita ikut pembahasan, ketika kita pertanyakan kenapa ini kata-kata religinya hilang. Sahabat-sahabat semuanya, sesuai dengan tema pada malam hari ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih, dan ini sesuatu yang luar biasa. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, saya kira kalau 15 menit itu tidak cukup, sahabat ketua. Jadi suatu saat nanti bisa ditindaklanjuti, di background lebih dalam lagi, bagaimana nanti semua bidang itu bisa di OCI. Karena begini, kita itu berjuang di era reformasi, di era kemajuan, di era serba hari ini semua bidang harus digarap. Yang pertama adalah ekonomi. Ini yang 17 tahun yang lalu sudah kita sampaikan kepada termasuk sahabat Mohaimin, Edi dan sebagainya. Ekonomi ini menjadi dasar. Karena apa, sahabat-sahabat semuanya? Mungkin yang hari ini belum berkeluarga, atau memang belum punya jodoh, atau jodohnya kemana belum tahu, itu mungkin sudah begitu pusing. Jodohnya tersesat. Tapi bagi, Mas Iwan ini nggak tahu, masalahnya itu kandas apa masalahnya? Apa gara-gara cinta segitiga? Atau bagaimana saya nggak tahu. Akhirnya kalau saya nggak tahu ada segitiga apa? Apa? Ada ekonomi apa? Saya nggak tahu. Nah ini ekonomi juga harus mau nggak mau. Ini kader-kader Ansor harus disiapkan berwirausaha. Karena saya takutnya kita mengamati dari generasi-generasi permasalahan ekonomi menjadi masalah dasar. Hilangnya kader-kader aktivis daripada Ansor ketika sudah beristri, berkeluarga, biasanya hilang dari peredaran. Nah ini sih PR besar. Soal anggaran insya Allah sudah kita dan hari ini sudah kita mulai, Pak. Hari ini sahabat-sahabat semuanya, karena saya sebenarnya begitu saya dilantik, saya sudah meminta kepada tim saya untuk silaturahmi ke MBCNU. Saya tugasnya apa? Tapi sampai detik ini itu belum ada jawaban. Nah akhirnya kami bersama tim melangkah, termasuk salah satunya adalah bidang ekonomi. Tinggal nanti secara birokrasi administrasinya ini atas nama bagian dari program
Ansor atau NU, monggo nanti tinggal dipindah, dialihkan. Yang kedua, politik. Ini mau nggak mau, sahabat-sahabat semuanya harus tahu tentang politik. Kalau sahabat-sahabat Ansor ini tidak tahu politik, nanti bisa jadi tumbal politik. Contohnya. Tidak perlu ditolong. Karena begini. Karena begini, NU, Ansor, Fatayat Muslimah dan seterusnya itu adalah kantong suara. Ini yang biasanya menjadi rebutan semua pihak ketika momen-momen hajatan politik. Ini mau nggak mau ada program tentang bagaimana sahabat-sahabat Ansor Banser ini tahu dan paham tentang politik. Yang ketiga adalah keagamaan. Jadi biasanya juga sebagai Ansor, sebagai benteng dari para kiai, para alim, para ulama, ini juga harus paham betul. Nanti asalkan bahasa Arab juga hadis dan sebagainya juga harus paham. Ini tugas-tugas nanti yang alumni pondok ini bagaimana mengubah, memberikan referensi tentang bagaimana beragama di tengah kebinekaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya bidang keamanan dan seterusnya. Contoh saja tadi saya berharapkan ini dari sahabat-sahabat Banser dan saya kira tugas dari Komandan Gubernur Kau ketika bagaimana sikap tegaknya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sikap tubuhnya bagaimana itu harus dikasih tahu. Isi-isi, ojo sedatok, ojo dan sebagainya. Itu harus nanti sebagai bagian yang saya kira harus segera dibenahi. Tidak boleh ada begitu dan sebagainya. Ini tugasnya Komandan Banser nanti. Dan sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya kira Ansor Banser ini yang paling sukses dalam rangka pengkaderisasi, di mana disuarakan di bait lagu Indonesia Raya itu ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru Indonesia merdeka. Tapi negara hari ini lebih kepada bangun badannya, baru jiwanya. Tapi Ansor Banser, alhamdulillah lebih pada jiwanya. Artinya sampai malam hari ini pun ya seragam itu dewek, kadang orang bujuk diseneni garwane dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini alhamdulillah sukses dan ini harus dipertahankan. Soal badannya bareng-bareng. Ada saya hari ini sebagai kader yang mendapat mandat dari masyarakat, punya kewenangan untuk penganggaran nanti insya Allah bareng-bareng kita catat apa-apa. Kemarin yang sudah mengajukan itu dari sahabat-sahabat Tegagot bisa gedung Ansor kemarin. Moga nanti kalau memang itu clear silakan kita anggarkan. Dan termasuk harapan saya sahabat-sahabat semuanya, aset-aset dari NU ini harus segera dicatat. Pondok pesantren, madrasah diniyah di sini. Jadi ini NU ini gede tapi NU ini masih dicatat-catat dan sebagainya. Madrasah ora jelas dan sebagainya. Monggo nanti kita bantu. Ini bagian dari program-program dari Ansor. Monggo nanti kita bareng-bareng. Mumpung ada Mas Fadul, ada siapa? Kita ini kan luar biasa. Kita yang di birokrasi, administrasi, di pemerintahan itu kan kadernya banyak sekali. Tapi selama ini belum termanage dengan baik. Nah ini tugas pengurus yang baru, monggo nanti dimanage. Mas Fadul beri mandat apa, saya apa, dan sebagainya. Ada Mas Hendri, ada Pak Kadin, ada Pak Lukman. Dengan kemarin memakai seragam Bansernya itu harusnya dengan segera minta dia real kayak gitu. Apa Pak Lukman si kemarin yang bisa diberikan kepada Ansor Banser. Inilah sahabat-sahabat semuanya, dan insya Allah pas kurang 1 menit insya Allah selesai. Dan saya berharap sekali sebagai kader bangsa, sebagai kader Ansor Banser, saya kira tidak cukup bangga dengan alma mater, dengan seragamnya, tapi juga harus bangga berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan yang terukur, dan jangan pernah mengandalkan orang lain dan menunggu orang lain baru berbuat sesuatu. Itu penting bagi kita semuanya.
dan jangan pernah meri, dan yang tidak kalah penting jangan lupa ketika mendapatkan mandat apapun, jabatan dan sebagainya, dan saya kira saya sebagai anggota DPR, Mas Fadil sebagai anggota DPR, jenengan yang guru, yang kades, kadus dan sebagainya harus sama-sama berjuang sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa pengecualian. Hari ini kan bedanya kita itu nak wis dari PNS biasanya valen, wis dari pejabat ya valen. Nah ini kan bahaya. Makanya saya berharap sekali ADART tentang apa itu organisasi benar-benar harus tahu, dan semua anggota itu paham betul apa tugas saya, apa yang sudah saya perbuat dan sebagainya. Jangan hanya bangga dengan identitas, anut brujuk, nganggo seragam, wis kol gagahe, jebule takoni nembe napa? Lahirnya Ansor itu di mana belum paham. Nah ini kan sesuatu yang harus menjadi evaluasi jajaran kepengurusan. Dan saya berharap sekali nanti tentang ADART setiap ada momen pertemuan itu disampaikan dari pasal per pasal dan sebagainya. Inilah siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau, sahabat Habibina. Ini waktunya pas untuk mengumumkan dua. Terima kasih. Intinya adalah sahabat Habibina tadi menegaskan pada kita bahwasanya kita itu harus siap dipimpin dan siap memimpin, gitu. Ya. Yang mau. Payah. Payah. Kok hasilnya bocori. Nah, mana ya? Ini kok tanya. Itu selanjutnya yang terakhir. Nah, ini cara bersiutu buatan sopan. Waktu ini. Semoga kita beri waktu untuk membalas secukupnya. Monggo kepada Gus Fadil dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Terhormat saya hormati Romo Kiai Haji Budiono Pengasuh Romo Kiai Fatul Arifin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman beserta keluarga besar semuanya yang hormati sahabat Dedi Ketua Ansor beserta jajarannya dan semuanya yang hadir, yang kami utamakan sahabat Edi Rohani, sahabat Habibillah dan semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu dalam rangka adalah Ansor yang ke-87. Kalau nek sing tahun-tahun ngono rapati penting. Sing tekan ngapal ke teori ke Edi Rohani. Yang bagiannya konkret baik. Nek gak takon teori hari lahir opong masalah karo Edi. Kali kula sudah takon iku kan dalam anggaran biro konkret. Dan ada transformasi kan. Ada media, gitu ya. Sahabat semua yang kami hormati, yang pertama saya sangat bangga dan terima kasih diundang. Walaupun kemarin ada kegiatan tidak di Tejo, saya ngomong sama Edi kok aku tak diundang, padahal aku pembina ini Bekti. kemarin ketua ranting kan urusan Indonesia, semua dari ngomong teorinya semua begitu. Bekti. Gini, judulnya adalah keren. Lebih karena Mas Edi, wah, menyambut transformasi kader. Niki judul yang sangat berat bagi saya. Gampang diucapkan, tapi teorinya memang ini sangat berat. Karena ini butuh sebuah kesadaran bersama.
kesadaran bersama ini harus tulus dari hati yang paling dalam, sederhananya, siap dibimbing dan siap memimpin. Selama ada instruksi, ada mandat, silahkan berargumen untuk alasan, tapi kalau memang mandatnya harus berangkat, harus berangkat. Niki yang selama ini saya yakini dan saya laksanakan. Nek mengakinan Ansor niku belum berat melaksanakan posisi itu. Tapi nanti kalau jenengan masuk di wilayah perpolitikan itu sangat berat. Saya sadar bahwa kebijakan itu mesti nanti akan berkolaborasi. Bisa arengan karena bisa karena motifnya orang seneng Pak Belun. Karena memang Yun saya mungkin ngomong orang jenengan, saya itu salah satu anggota dewan sing mungkin angel dapur belum. Jadi nek kon kerja sing model itu telikung wong liya kimen ojo mun, saya pasti tidak. Mesti tak lawan. Contoh niki menurut jenengan ngerti transformasi seperti apa? Hirup pikuk pilihan Ansor kemarin itu banyak yang muter atas nama Dawud Gus Wadrun. Saya masa Alfa Gus. Jenengan nggak ngerti, saya pun tidak pernah memohon Pak kono kudu maju, tidak pernah. Setelah dia masuk ke rumah saya dan niki kanca-kanca ngeten, Pak maju, iki organisasi Mbah Hasim Asyari, kita tidak akan pernah dianggap siapa-siapa kalau kita tidak ikut di sini. Ganti siap, orang ganti siap, siap wis jalan. Walaupun jualan mulus, kulo iman orang sing ngeke, oh Gus Wadrun flamboyan, lebay, ora tegas. Lah nek kula melu main, niku yo mangke ora genah-genah. Saya sadar apapun itu jenengan di Ansor ada yang namanya aturan organisasi. Jadi ini yang mungkin apapun itu hari ini saya merasa betul ada gerakan yang cukup baik menurut saya yang dimulai sekedar dari seorang Ahmad Fadlun. Kalau nggak salah hampir ada 12 atau 13 DPRD provinsi yang dia tidak dari PKB tapi tahu gerakan saya kayak gini sehingga dia ngeblak langsung itu ada Susmardo. Ini antara lain jenengan harus sadar betul bahwa satu-satunya modal urip kepenak adalah sebagai prajurit manut instruksi komandan. Suka atau tidak suka jalani dengan nikmat. Ini saya sekali lagi menyadari adanya transformasi. Tidak bisa Ansor iku menjadi ketua tok organisasi murni kalau tidak dibantu oleh siapa yang ada di kebijakan. Yang terakhir, monggo Ansor kita terus bergerak di ranah ini secara global besarnya adalah NU. Lah NU niku ya ana sing urusane FIC, ana sing urusan muslimat, ana sing urusan fataya, jenengan urusannya Ansor. Ansor dibagi lagi, ada yang urusan Banser, ada yang Bagan, ada lain sebagainya. Sudahlah di situ. Dene kok sing wis tuwa mlebu, dene kok kaya ndarwil di seragam NU yang duwe, Ansor yang duwe, Ibnu iki duwe kira-kira ngono. Ya ora apa-apa. Saya itu banyaknya gini, padahal saya itu kan niatnya mendampingi aja selama itu kegiatan. Ono pendidikan politik perempuan udah masuk PB anu perempuan bahasa Fatayah, Muslimah, Ibnu, Anggur Weton pokoknya sampai Persatuan Singer Wonosobo. Biduan Wonosobo tak tarik yo pendidikan politik karena. Ini sencok Nasir Munikus bonek kali PSB belum main. Aku khawatirnya mengarik forum kono jo jaluk nomor jo Bali, wong model Nasir kan ngono. Wes gitu tuh Fadlun terus lho payah meneh dan sebagainya. Lah,
transformasi ini adalah garis besarnya. Jenengan harus sadar betul bahwa jenengan akan punya potensi jadi apapun dalam Indonesia ini. Bisa karir, bisa RT, bisa kades, bisa apapun. Nek cara kula garis besarnya adalah di saat jenengan memutuskan anggaran, berusahalah yang diuntungkan adalah warga NU yang lama. Tidak harus dengan nama NU. Tidak harus dengan nama NU. Itu antara lain beberapa kegiatan dalam ranah transformasi yang harus kita sadari betul. Hari ini mungkin ya ono sing dadi guru, ono sing dadi kepala sekolah, ono sing dadi penjaga sekolah, umpamanya sekalipun di tingkat manapun itu tetap harus kita dalam posisi menjaga NU untuk Nusantara. Ngaten, adzanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terus kepada tiga narasumber kita. Alhamdulillah untuk dialog interaktif, untuk sesi pemaparan, untuk menutup dialog interaktif ini, saya ingin menyampaikan ini statusnya Gus Yatut di Twitter, Facebook itu yang terakhir. Ini terkait dengan adalah pesan Gus Yatut terhadap seluruh kader Ansor Banser terkait dengan refleksi abad ke-87. Kita bacakan, kita ini hanya menjalankan takdir, tetapi kita tidak pernah tahu takdir kita sampai kita menjalani. Jadi yang kita lakukan hanyalah menjemput takdir. Dengan kata lain, kita ini sedang mengharap kepastian dengan ketidakpastian. Untuk itu dibutuhkan ikhtiar-ikhtiar yang serius. Jika hari ini kita jadi kader Ansor Banser, dari sononya memang sudah ditakdirkan begitu. Terpilih, maka bersyukurlah, berbahagialah. Jutaan anak muda yang ingin takdir itu tidak kebagian menjalaninya. Maka tidak usah heran jika cara bersikap atas negeri ini pun berbeda. Bagi Ansor, Indonesia adalah martabat, harga diri. Memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah merebut harga diri. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah mempertahankan harga diri. Memperjuangkan cita-cita proklamasi adalah memperjuangkan martabat kemanusiaan. Dan hebatnya, ini seragam di antara 7 juta kader Ansor Banser yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Hari ini kita Ansor berulang tahun ke-87. Usia panjang ini semoga membawa keberkahan untuk semua kader, keluarga, Jamiah Nahdlatul Ulama, bangsa dan negara ini. Bakar baja gerakan kita. Nanti di awal sekali yang mengadakan atas teologi yang salam maaf. Kami ini adalah Allah Iman Simain Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.